Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nurhati Papua. Kali ini saya mau mengajak kita semua untuk merefleksikan hari lahirnya Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Yang tahun ini sudah mencapai 1 Juni 2026. Saya Nurhati Papua akan menyampaikan bahaya jika kita tidak segera kembali ke jati diri bangsa. Pancasila bukanlah sekedar rangkaian kata dalam pembukaan UUD 45. Ia adalah hasil pergulatan pemikiran panjang para pendiri bangsa yang berasal dari beragam suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial waktu itu yang berkumpul di BPUPKI hingga PPKI sebelum kemerdekaan. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mereka menggali nilai-nilai luhur yang telah hidup berabad-abad dalam peradaban Nusantara. Menghilangkan ego pribadi, ego etnis, ego agama, menyatu. Untuk mereka menggali dari bumi Indonesia itu apa nilai-nilai luhur yang akan menjadi filosofis Grundslagnya. Nilai-nilai tersebut kemudian diperas menjadi 5 prinsip dasar yang oleh Bung Karno saat itu disebut sebagai filosofis Grundslag, fondasi filosofis bangsa Indonesia. Semua sepakat karena Pancasila itu lahir bukan dari ruang kosong, melainkan dari jiwa dan pengalaman hidup masyarakat Nusantara itu sendiri. Pak Karno waktu itu menamakan Pancasila, sehingga 1 Juni ini disebut dengan hari lahirnya Pancasila, yang meskipun nilai-nilai itu sudah hidup berabad-abad masa nenek moyang kita. Dalam perspektif etnosains, kelima sila tersebut sungguhnya merupakan kristalisasi pengetahuan, kebijakan, dan praktik hidup nenek moyang bangsa Indonesia berabad-abad lalu. Ketuhanan Yang Maha Esa lahir dari kesadaran bahwa jauh sebelum agama-agama besar hadir di masyarakat Nusantara, mereka telah mengenal keberadaan kekuatan tertinggi sebagai penyebab utama kehidupan atau causa prima. Tercermin dalam tradisi misalnya animisme, yaitu kepercayaan pada ruh-ruh, dinamisme, yaitu kepercayaan pada mungkin pohon besar inikah yang menjadi causa prima dan sebagainya. Sudah ada. Maka lahirlah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab tumbuh dari penghormatan terhadap martabat manusia. Bukti-bukti arkeologis berupa kubur batu, tradisi pemakaman menunjukkan penghargaan terhadap sesama. Bahkan setelah meninggal pun bagaimana penghormatan terhadap manusia, kemanusiaan. Kemudian mereka tidak mungkin hidup bersendiri-sendiri kemanusiaan itu. Kemudian dia pengen bersatu. Persatuan Indonesia berakar pada kemampuan nenek moyang dan membangun komunitas besar, sehingga lahirlah kerajaan-kerajaan Nusantara yang mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Kemudian mereka bersatu tidak begitu saja, pasti ada permasalahan bersama. Maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tercermin dalam tradisi musyawarah mufakat yang telah lama menjadi mekanisme penyelesaian masalah bersama. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, mereka itu bersatu memusyawarahkan itu apa? Agar terjadi keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hidup dalam budaya gotong royong. Pengelolaan irigasi misalnya Subak misalnya di Bali. Perlindungan rakyat. Serta penegakan hukum yang mengutamakan kemaslahatan bersama. Sudah hidup di tanah kita sejak abad-abad lalu. Maka kristalisasi nilai inilah yang disebut dengan Pancasila. Bukan dari tempat lain. Pancasila sejatinya adalah wajah asli bangsa Indonesia. Ketika pembangunan menjauh dari jiwa bangsa, hari ini bangsa kita menghadapi berbagai tantangan yang perlu dievaluasi secara jernih dan bijaksana. Di tingkat akar rumput misalnya, masyarakat merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin berat. Pedagang kecil mengeluhkan kelangkaan barang sehingga harganya mereka jadi mahal disampai pada di dapur kita. Sebagian petani mengaku hasil panennya langsung terserap sebelum sampai ke pasar tradisional, yaitu misalnya karena ada program MBG, yaitu SPPG menyerap, memborong, sehingga
kurang suplai kepada pemukiman-pemukiman. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat. Ini programnya bagus, patut diapresiasi. Namun apabila aspek pasokan, supply belum siap, sementara permintaan meningkat drastis, maka yang muncul adalah gejala kelangkaan dan kenaikan harga atau inflasi yang dirasakan langsung oleh kalangan banyak aja wong cilik. Karena itu penguatan sektor produksi harus menjadi prioritas. Kelompok tani perlu dibina secara profesional sejak tahap perencanaan, penanaman, panen hingga pasca panen dan pemasaran. Pendampingan yang konsisten akan jauh lebih efektif daripada sekedar mengejar target jangka pendek. Yang dulu ada istilah kelompok pencapir, kita rindukan itu. Bangsa ini pernah memiliki pengalaman pemberdayaan petani yang cukup berhasil melalui pendekatan komunikasi, pembangunan yang dekat dengan rakyat, ya kelompok pencapir tadi. Semangat tersebut dapat dihidupkan kembali dengan metode yang lebih modern dan sesuai dengan zaman. Lahan-lahan kosong, ya, dari industri yang punya lahan luas berpuluh-puluh hektar, ya, kemudian perorangan itu bisa kerjasama tanpa mungkin harus menebang pohon, ya, hutan adat, hutan lindung dan sebagainya. Itu akan sangat berbahaya. Jika kita sorot, yaitu pelayanan publik juga ikut tertekan. Kenapa? Di berbagai daerah juga muncul keluhan terkait, yaitu menurunnya kemampuan ekonomi sebagian aparatur sipil negara ASN, golongan rendah dan menengah. Akibat apa? Kebijakan efisiensi. Dari kebijakan efisiensi, bagi sebagian orang pengurangan pendapatan mungkin hanya angka statistik. Namun bagi ASN yang masih mencicil rumah sederhananya, membiayai pendidikan anaknya, atau memenuhi kebutuhan pokok keluarga, hal itu akan menjadi persoalan nyata bagi mereka. Jika kondisi ini berlangsung lama, bukan hanya kesejahteraan ASN yang terdampak, tapi juga kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Suara-suara seperti itu mungkin belum tercatat dalam penelitian akademik, tapi hidup dalam percakapan sehari-hari masyarakat. Karena itu penting bagi pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dan mendengar pengalaman nyata rakyat sebagai bagian dari evaluasi kebijakan pangan, hutan adat, dan masa depan Nusantara. Tantangan lain muncul ketika kebutuhan meningkat produksi di pangan berhadapan dengan keberadaan hutan tropis dan tanah adat. Di Papua misalnya, hutan bukan sekedar kumpulan pohon. Hutan adalah ruang hidup, sumber pangan, identitas budaya, karakter, sekaligus warisan leluhur. Ketika pembukaan lahan dilakukan tanpa dialog yang memadai, tanpa kesepakatan, potensi benturan kepentingan akan muncul. Ada penolakan dan sebagainya dengan caranya. Masyarakat adat tidak sedang menolak pembangunan sebenarnya. Mereka ingin pembangunan menghormati ruang hidup dan nilai-nilai yang mereka warisi turun-menurun. Karena itu peningkatan produksi pangan sebaiknya lebih dulu lah mengoptimalkan jutaan hektar lahan terlantar atau lahan tidur. Perusahaan punya, masyarakat hak milik perorangan punya, itu maupun aset yang belum dimanfaatkan secara produktif. Pendekatan padat karya yang melibatkan masyarakat dapat menjadi solusi yang lebih adil dan minim konflik daripada pembukaan hutan-hutan adat dan sebagainya, contohnya di Papua. Maka muncullah ada kritik yang oleh seniman, sebagai misalnya pesta babi, kita tahu bersama. Pembangunan harus menghasilkan manfaat bersama, bukan menghadirkan perasaan bahwa rakyat menjadi korban atas nama kemajuan. Maka pada hari lahirnya Pancasila ini, mari kita renungkan hal ini. Mari kita kembali kepada jati diri bangsa. Pancasila mengajarkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada nilai ketuhanan. Setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kebijakan harus berpijak pada kemanusiaan. Perbedaan harus dirawat dalam persatuan. Kritik dan aspirasi harus dihormati sebagai bagian dari musyawarah. Dan seluruh hasil pembangunan harus bermuara pada keadilan sosial. Jika salah satu sila diabaikan, maka keseimbangan pasti akan terganggu. Hari lahirnya Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan,
Ini adalah momentum untuk bertanya secara jujur pada diri sendiri. Apa arah pembangunan kita masih jalan dengan nilai-nilai yang menjadi akar bangsa ini? Sebagai bagian dari aparatur negara sekaligus anak bangsa yang mencintai Indonesia, saya menyampaikan refleksi ini bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan sebagai kritik yang membangun. Sebab sejarah mengajarkan bahwa bangsa yang besar tidak runtuh karena kritik, tapi karena mengabaikan peringatan yang datang dari rakyatnya sendiri. Mari kembali kepada jati diri bangsa. Bangunlah Indonesia dengan karakter Indonesia, Pancasila. Majukan ekonomi tanpa meninggalkan kemanusiaan. Lestarikan budaya tanpa menghambat kemajuan. Jaga hutan, tanah adat, dan keberagaman sebagai kekayaan yang tidak ternilai. Mereka adalah daya dukung hidup kita. Jangan tunggu terjadi bencana baru kita sadar. Karena kemajuan yang sejati bukan hanya tentang pertumbuhan angka-angka, tapi tentang hadirnya keadilan, kesejahteraan, dan martabat bangsa seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026.